peristiwa kenaikan Yesus ke surga memiliki makna khusus yang berkaitan dengan kedatangannya yang kedua kali. Kalau pada kedatangan yang pertama, Yesus membawa kabar baik, yaitu karya keselamatan. Pada kedatangan kedua, Yesus akan datang sebagai hakim. Kisah Para Rasul 1 ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Tulisan Lukas ini merupakan kelanjutan dari penjelasannya kepada Theophilus. Di sini Lukas ingin memberitahu kepada Theophilus bahwa kebangkitan Kristus membuat ia bebas menampakkan diri kepada para murid sebelum kembali ke surga. Dalam tulisan inilah sekarang kita tahu bahwa Yesus bukan saja pernah datang ke dunia, ia hidup dan kemudian mati untuk menyelamatkan kita. Saat ini, Yesus hidup di alam kekekalan untuk kita, gerejanya, agar kita dapat hidup untuk Dia di tengah dunia ini. Pertanyaan para murid tentang kerajaan itu muncul karena mereka berpikir bahwa Yesus memanggil mereka berkumpul untuk membicarakan rancangan pemulihan bagi kerajaan Israel. Ini menunjukkan bahwa murid-murid masih saja gagal dalam memahami perkataan Yesus. Pengharapan mereka masih seputar hal-hal duniawi dan bukan yang rohani. Ayat ke-7, jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Kemudian Yesus menjawab bahwa hal itu ada dalam kuasa Bapa dan mereka tidak perlu tahu. Hal yang perlu mereka ketahui adalah bahwa mereka akan menerima kuasa ilahi dan dengan kuasa itu mereka akan menyaksikan Kristus. Ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Tugas saksi Kristus adalah memberitakan karya keselamatan dan kebenaran tentang Yesus. Bukan memberitakan tentang gereja, bukan tentang paham teologis yang kita anut, dan bukan tentang diri kita sendiri. Philip Yancey dalam bukunya yang berjudul Bukan Yesus yang Saya Kenal, menuliskan bahwa kenaikan Yesus ke surga memberikan kesempatan bagi orang percaya untuk menjadi saksinya. Jadi tugas ini bukan hanya tugas pendeta atau tugas pelayan Tuhan. Jemaat pun harus memberitakan Injil. Tugas menjadi saksi tidaklah mudah. Karena itulah maka Yesus berjanji untuk memberikan kuasa. Dalam bahasa Yunani disebut sebagai dunamis, yang artinya adalah kekuatan yang besar dan kuasa itu berasal dari Roh Kudus, bukan berasal dari kepandaian berbicara atau kehebatan metode yang dipakai. Saya lanjutkan ayat yang ke-8. Di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Para murid menganggap bahwa kerajaan Allah terbatas hanya untuk bangsa Israel. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa mereka harus menjadi saksi dimulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Urutan ini menunjukkan bahwa pemberitaan Injil tidak dibatasi pada daerah tertentu saja, tetapi dimulai dari tempat di mana mereka tinggal. Setelah itu keluar sampai seluruh pelosok bumi. Pertanyaannya, sudahkah kita menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan untuk bersaksi? Saya mendorong Anda untuk berani bersaksi. Mulai dari Yerusalem kita, yaitu keluarga kita, kemudian ke tempat kerja, sekolah, dan lingkungan sekitar kita. Ingat, keberhasilan pemberitaan Injil bukan terletak pada kemampuan kita,
tetapi sepenuhnya bergantung kepada kuasa Roh Kudus. Ada hasilnya atau tidak, itu bukan urusan kita. Tugas kita adalah bersaksi. Saya lanjutkan ayat selanjutnya ya. Ayat yang ke-9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Peristiwa kenaikan Yesus ke surga memiliki makna khusus yang berkaitan dengan kedatangannya yang kedua kali. Kenaikan Yesus ke surga merupakan akhir karya Kristus di bumi, sekaligus merupakan awal sejarah gereja yang akan berlangsung terus hingga kedatangannya yang kedua kali. Kalau pada kedatangan yang pertama, Yesus membawa kabar baik, yaitu karya keselamatan. Pada kedatangan kedua, Yesus akan datang sebagai hakim. Dari perikop Yesus terangkat ke surga ini, kita bisa tahu bahwa surga itu benar-benar ada. Kalau surga benar-benar ada, berarti neraka juga betul-betul ada. Dan bila surga dan neraka ada, itu berarti kiamat atau akhir zaman benar-benar akan terjadi suatu hari nanti. Tidak ada yang tahu kapan akan terjadinya, tetapi pasti akan datang kelak. Sebagai penutup, saya akan bacakan Matius 24 ayat 35. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Mari saya dorong setiap kita untuk mulai mengalihkan fokus hidup kita kepada kekekalan. Terus berjaga-jaga dan mempersiapkan diri untuk kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Tuhan Yesus